Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk dan membahas terkait distribusi partikel atau analisis ukuran partikel. Baik, kita mulai. Capaian pembelajaran untuk video kali ini adalah diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar distribusi ukuran partikel mineral. Nah, tidak hanya itu, diharapkan juga nanti setelah mengikuti video ini bisa menganalisis ukuran partikel. Ya. Outline yang akan kita bahas pada video kali ini ada beberapa. Pertama, latar belakang, kemudian ukuran dan bentuk partikel, kemudian analisis sebaran ukuran partikel atau particle size distribution analysis menggunakan sieve, kemudian analisis ukuran menggunakan instrumen, bisa menggunakan mikroskop, mikroskop OR, atau laser diffraction analysis atau LDA. Kemudian memahami data analisis ukuran partikel atau eh, yang terakhir adalah bisa menginterpretasi analisis ukuran partikel, nanti kita gunakan grafik. Ya, untuk memulai video kali ini, mari kita bertanya apa sebenarnya itu particle size analysis atau analisis ukuran partikel. Kemudian pentingnya apa sih eh, analisis ukuran partikel ini? Nah, kenapa dia harus dilakukan? Nah, kemudian apa fungsinya, apa aplikasinya analisis ukuran partikel ini pada industri pengolahan mineral? Nah, untuk menjawab itu, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu kalau kita lihat pada proses crushing, pada proses grinding itu kan flow sheet sederhananya adalah seperti ini. Yang pertama, ore itu diumpankan masuk ke dalam crusher atau ke dalam grinder, itu dipecahkan menjadi ukuran yang lebih kecil daripada ukuran masuknya. Nah, misalnya dari bongkahan di sini ya, bongkahan kemudian di crushing menggunakan jaw crusher menjadi ukuran yang lebih kecil pada produknya. Nah, namun ternyata ukuran ini tidak serta-merta langsung dapat kita proses untuk misalnya proses lanjutan, misalnya separasi fisik ya, atau mungkin langsung digunakan untuk apa pengolahan lanjut menggunakan hidrometalurgi, menggunakan pirmetalurgi. Nah, kenapa? Karena belum tentu produk yang dihasilkan dari proses crushing ini memenuhi persyaratan dari proses selanjutnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat lagi eh, flow sheet untuk mendapatkan konsentrat dari ore itu adalah seperti ini. Jadi dari ore itu kemudian di crushing seperti ini, crushing yang dari bongkahan menjadi partikel atau ukuran ore-nya itu lebih kecil, kemudian di grinding lagi untuk mendapatkan yang lebih halus. Nah, ternyata ada satu proses yang namanya sieving atau pengayakan. Nah, pada pengayakan ini ada spesifikasi yang harus kita penuhi. Nah, jadi produknya itu harus lolos misalnya 50% dari produknya itu harus memiliki ukuran misalnya eh, 50 mikron atau 100 mikron. Nah, itu harus kita penuhi. Nah, apa yang terjadi pada material yang tidak memenuhi ini? Maka kita harus merecycle material oversize tersebut atau ukurannya masih terlalu besar, itu kembali ke proses grinding atau malah ke proses crushing. Nah, jadi ada proses shipping yang mengharuskan kita untuk mencapai spesifikasi tertentu, khususnya untuk ukuran partikel, supaya dia bisa dilanjutkan untuk proses berikutnya. Contoh proses berikutnya adalah separasi fisik atau separasi
menggunakan perbedaan karakter fisiknya. Barulah kita bisa mendapatkan konsentrat dan tiling. Di sini kita sudah mendapatkan mineral yang telah terliberasi. Nah, jadi apa untungnya kita melakukan analisis ukuran partikel ini? Yang pertama adalah eh, bisa mencapai spesifikasi proses untuk separasi fisik. Nah, misalnya pada proses separasinya kita gunakan proses flotasi misalnya. Kalau flotasi itu kan apa? Kalau partikelnya terlalu besar itu kan dia tidak bisa terangkat menggunakan gelembung udara ya, mungkin cepat jatuh atau malah bisa menyebabkan recovery flotasinya itu menjadi rendah. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi proses grinding. Maksudnya kalau si proses grinding ini adalah misalnya kita melakukan grinding menggunakan ball mill pada menggunakan 5 bola baja, kemudian kecepatan putarnya 100 rotasi per menit. Ya. Ternyata pada kondisi tersebut kita belum mencapai spesifikasi undersize yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita bisa menambah lagi spesifikasi untuk grinding, misalnya kecepatan putarnya ditambah, bola baja yang untuk menggrindingnya itu juga ditambah, sehingga apa? Sehingga kita dapatkan material yang lebih halus pada undersize. Nah, jadi itu untuk mengevaluasi proses grinding. Nah, kita juga bisa mengklasifikasikan mineral berdasarkan beda ukurannya. Karena pada proses shipping ini nanti kita dapatkan mineral dengan berbagai ukuran. Misalnya ukuran yang paling atas agak besar, yang bawahnya halus, dan yang paling bawahnya sangat halus misalnya. Ya. Hal ini bisa terjadi karena kita ketahui bersama mineral itu kan memiliki karakter karakter tersendiri. Khususnya ada karakter atau sifat kekerasannya sendiri. Jadi semisal mineral yang memiliki kekerasan yang tinggi atau sangat keras, itu dia akan sangat sulit sekali untuk di-grinding. Hingga mineral yang sulit di-grinding artinya kan dia tidak mudah terpecah. Mineral ini kemudian bakal lebih banyak terdapat pada ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan dengan mineral yang memiliki kekerasan yang lebih rendah misalnya. Ya, oleh karena itu, sebenarnya kita bisa mengklasifikasikan, bukan memisahkan ya, mengklasifikasikan mineral berdasarkan beda ukurannya tadi. Hubungannya dengan kekerasan atau karakter fisik kekerasan dari setiap mineral. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi kita untuk mengetahui analisis distribusi partikel? Jadi eh, analisis ukuran dari bermacam konsentrator ini memainkan peran penting dalam pengolahan mineral. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada pengolahan mineral itu jika spesifikasi ukurannya itu tidak tercapai, maka akan mengganggu proses-proses selanjutnya, akan menyusahkan proses-proses selanjutnya. Nah, kemudian juga sangat penting untuk menentukan kualitas dari proses grinding. Nah, ini dari penjelasan sebelumnya, yaitu untuk mengevaluasi proses grinding dan juga menentukan derajat kebebasan. Jadi, kita bisa mengetahui derajat seberapa bebas mineral konsentrat, mineral target ini dari geng mineralnya atau mineral-mineral pengotornya. Ya. Kemudian eh, akan memudahkan sampel yang akan dianalisis dan diolah yang ukurannya itu sudah melalui tahapan sampling yang tepat. Ini pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana proses sampling yang tepat. Di proses sampling juga kalau kita lihat kemarin harus ada di crushing dulu menggunakan jaw crusher ya. Nah, itu apa tujuannya? Supaya kita mengetahui pada part range ukuran partikel sekian itu
kadar mineral A, mineral B, mineral C itu berapa. Ya. Kemudian kita masuk berikutnya itu ukuran dan bentuk partikel. Ya. Kalau kita lihat ore atau eh, biji ya, itu kan semuanya itu tidak ada yang percis memiliki ukuran yang normal. Ya, jadi dia memiliki bentuk irregular. Jadi bentuknya itu tidak umum. Nah, kalau bentuknya tidak umum, ini dia akan sulit sekali sebenarnya akan bisa kita ukur. Jadi bentuk irregular itu sebenarnya tidak dapat diukur. Nah, bagaimana berarti Pak kita menentukan rentang ukuran dari partikel kalau partikel irregular itu tidak bisa diukur? Nah, kita menggunakan yang namanya diameter ekivalen. Ya. Jadi apa material atau mineral yang memiliki bentuk irregular itu akan kita ukur diameternya yang ekivalen dengan bola yang memiliki volume yang sama. Jadi patokan kita adalah bola, bentuk bola atau sphere. Kemudian eh, ada beberapa macam bentuk irregular yang kita ketahui. Ya. Yang pertama ada asikular yang memiliki bentuk seperti jarum, ya, kristal mineral yang memiliki bentuk seperti jarum. Kemudian angular yang runcing, ya, polihedral, kristalin, dendritik, ya, fibros seperti benang yang menyerupai plat, kemudian granul, ya, modular dan spherical. Ini sebagai gambaran saja bentuk irregular tuh seperti apa sebenarnya. Ya, ada yang berbentuk seperti fibros atau apa benang, ya. Kemudian ada yang berbentuk seperti plat. Kemudian ya bentuknya tidak umum. Sehingga kita harus mengukur dia menggunakan diameter ekivalen. Nah, diameter ekivalen itu apa sebenarnya? Jadi diameter ekivalen merupakan diameter bola yang memiliki volume sama dengan volume partikel tersebut. Nah, jadi yang kita cari sebenarnya adalah eh, diameter bolanya, tapi bola ini kita asumsikan memiliki volume yang sama dengan bentuk partikel yang irregular. Hmm. Kalau volume bola kan kita semua tahu ya, persamaan untuk mencari volume bola itu kan adalah volume sama dengan 4 per 3 pi r pangkat 3 atau volume sama dengan 1/6 pi d pangkat 3. Jadi dengan mengetahui volume bola yang sama dengan volume partikel, nah kita bisa mengetahui diameter partikel yang bentuknya irregular tadi. Jadi diameter partikel itu adalah eh, sama dengan 6 kalikan volume partikelnya dibagi V pangkat sepertiga. Nah, jadi eh, untuk mengukur volume eh, partikel yang irregular itu kan gampang ya sebenarnya. Kalau kita menggunakan hukum Archimedes lah misalnya, kita tinggal taruhkan air pada gelas ukur, misalnya kita celupkan satu partikel sehingga kita bisa mengetahui penambahan volume. Penambahan volume inilah yang kemudian yang bisa kita pakai sebagai volume partikel. Nah, jadi itu untuk diameter ekivalen. Kemudian kita juga bisa mengukur sphericity atau eh, keserupaan dengan bola. Jadi bentuknya itu jika dia sangat serupa, sangat mirip dengan bola, maka sphericity, nilai sphericity-nya itu sama dengan 1. Jika dia sangat tidak mirip dengan bola, maka sphericity-nya itu mendekati 0. Sphericity ini rumusnya adalah 6 dikalikan volume partikel tersebut dibagi dengan dP
DP ini yang kita cari tadi menggunakan persamaan ini dikali dengan SP atau luas permukaan partikel irregular tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan approximate diameter. Jadi surface diameter, ya. Approximate diameter ini bisa kita gunakan eh, misalnya untuk mengetahui diameter ukuran yang berkaitan. Contohnya untuk mencari surface diameter. Jadi diameter permukaan dari partikel irregular itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ds sama dengan sphericity yang sudah kita eh, bahas pada slide sebelumnya, pangkatkan minus 0,5 kalikan dengan dp. Kemudian ukuran shift-nya atau ukuran partikel berdasarkan lubang ayakan. Jadi d shift itu sama dengan sphericity kalikan dp. Nah, oke. Jadi eh, itu, jadi misal kita punya sebuah partikel irregular ya di sini, kita mengetahui volumenya itu sekian, misalnya 10 meter kubik, 10 milimeter kubik ya. Nah, kita ingin mencari diameternya. Nah, ini kan kita tidak mengetahui diameternya ini berapa, apakah pakai yang pendek di sini ya, atau pakai yang panjang di sini. Oleh karena itu, kita mengekivalenkan atau menyamakan diameter tersebut sebagai diameter bola yang memiliki volume sama dengan partikel irregular. Contoh, misalnya kita memiliki eh, partikel dengan ini bentuk balok misalnya contohnya ya. Namun eh, yang kita ketahui dari balok ini adalah kita memiliki volume baloknya. Jadi sisi-sisi baloknya itu adalah 1 mm, 2 mm, dan 4 mm. Nah, kalau ini dikalikan itu kan kita akan mendapatkan volumenya. Jadi volume balok atau volume partikel irregular itu misalnya 8 mm pangkat 3 atau milimeter kubik. Surface area baloknya, nah, karena kita mengetahui sisi-sisinya, maka kita bisa menghitung surface area baloknya. Namun kalau bentuk irregular yang tidak bisa kita ketahui apa eh, sisi-sisinya, nah kita bisa menggunakan luas permukaan itu menggunakan persamaan yang ini, ya. Jadi volume baloknya itu misalnya kita ketahui, DP-nya dan kan kita cari, maka kita bisa mengetahui SP-nya atau surface area luas permukaan balok. Nah, volume bola itu kan kita ketahui tadi persamaannya 1/6 pi d pangkat 3 kalau pakai diameter. Kalau pakai jari-jari misalnya 4/3 pi r pangkat 3. Ya. Oleh karena itu, kalau D-nya ini ingin kita cari atau diameter partikelnya ingin kita cari, sementara volumenya diketahui, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. dP sama dengan 6 kali volume, ya, 6 kali volumenya ini, dibagi dengan pi 3,14, pangkatkan sepertiga. Jadi 6 kali 8 per pi pangkat sepertiga itu volume partikelnya sekitar 2,481 milimeter. Jadi, eh, diameter bola yang memiliki volume sama dengan partikel balok, ya, ya, sorry, diameter partikel ini yang memiliki volume, sorry, diameter bola yang memiliki volume sama dengan partikel balok itu adalah dP-nya atau diameter ekivalennya itu 2,481. Jadi hal yang pertama kita harus mengetahui dulu volume partikel irregularnya itu berapa untuk mengetahui nilai dP atau diameter ekivalen. Setelah diameter ekivalen diketahui, volume balok diketahui, kita bisa mengetahui surface area atau luas dari partikel irregular tersebut. Ya. Ya. Ada
berbagai macam metode untuk mengetahui ukuran partikel ya. Salah satunya bisa menggunakan instrumen, bisa juga menggunakan analisis ukuran yang lain. Misalnya menggunakan yang sering kita pakai di lab itu adalah shift shaking atau pengayakan menggunakan ayakan yang miliki mass atau sieving test. Nah, sieving test ini metode yang paling banyak digunakan untuk analisis ukuran partikel karena lebih mudah, lebih ekonomis, ya, tidak menggunakan instrumen yang kompleks dan sebagainya. Namun ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di sini ada beberapa cara atau metode untuk mengetahui ukuran partikel. Yang pertama sieving test, ini bisa dilakukan basah atau kering. Eh, kita bisa mempraksinasikan, mengklasifikasikan apa material yang sangat halus, sedang, kemudian yang kasar. Rentang ukuran yang bisa kita pakai pada metode ini adalah 5 sampai 100.000 mikron. Mikron itu adalah 10 pangkat minus 6 meter atau 1 juta meter dibagi dengan 1 juta. 1 meter dibagi dengan 1 juta. Kemudian bisa kita gunakan instrumen laser diffraksi misalnya ya, optical microscope, elektron microscope. Kemudian bisa juga menggunakan elutriasi, sedimen. Ya. Sedimen bisa kita pakai dua cara, cara gravitasi dan juga sentrifugasi. Nah, ini ada kelebihannya masing-masing. Bisa dipakai basah atau kering, bisa mempraksinasikan atau tidak, ya. Rentang ukurannya berapa. Nah, biasanya yang memakai instrumen yang tiga ini, itu biasanya bisa kita pakai untuk mengukur ukuran partikel yang sangat halus. Nah, kita akan masuk bagaimana cara kita menganalisis sebaran ukuran partikel menggunakan sieve. Jadi, eh, pada metode ini, kita bisa mengetahui ukuran partikel itu dengan cara melewatkan partikel ke berbagai ukuran sieve. Jadi, kita masukkan partikel pada satu set susunan sieve untuk mengetahui seberapa yang tertahan pada sieve yang kasar, seberapa massa yang tertahan pada sip yang sedang atau ayakan yang sedang, seberapa yang lolos, paling halus. Nah, jadi analisis ini dilakukan dengan cara menimbang partikel yang tertahan pada masing-masing ayakan atau masing-masing sieve. Nah, bisa dilakukan basah atau kering ya, dan sip ini biasanya digerakkan menggunakan sebuah shaking atau alat penggetar untuk mengaduk material yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi jika tidak ada gerakan pengadukan ya, sama seperti kita mengayak apa misalnya mengayak pasir ya. Kalau tidak ada pengadukan itu kan mungkin pasir yang halus yang terdapat pada tumpukan atas ini tidak dapat eh, melalui atau melewati tumpukan pasir sehingga tidak tersaring begitu ya. Jadi perlu gerakan pengayakan untuk mendistribusikan partikel tersebut ke segala arah dari ayakan. Nah, jadi partikel yang akan lolos dari ayakan ini hanya akan lolos jika berada pada posisi bawah atau mendekati ayakannya. Sehingga eh, kita biasanya butuh durasi yang agak lama untuk melakukan proses sieving menggunakan sieving test. Nah, apa yang akan terjadi jika partikel yang ukurannya lebih besar atau sama malah dengan ukuran lubang ayakan? Yang akan terjadi adalah penyumbatan ayakan oleh partikel tersebut. Kalau kita lihat yang lab scale, skala laboratorium, kita biasa menggunakan shaking table seperti ini. Jadi disusun dari sheet yang memiliki ukuran ayakan yang lubangnya besar-besar ya, disusun ke bawah sampai yang lubangnya halus.
Sehingga kita tahu yang tertahan pada shift 1/2 inci misalnya sini. Oh, ternyata massanya itu 1 kilo misalnya. Yang tertahan di sini massanya itu 0,5 kilo, sehingga hingga yang paling bawah, yang paling halus. Nah, shift itu juga biasa kita apa ukur menggunakan satuan mesh ya. Di Amerika nyebutnya mesh. Nanti kita akan bahas satuan mesh ini apa. Nah, pada industri yang lebih besar skalanya, biasanya menggunakan alat stacking seperti ini. Jadi ada material masuk ke atas, kemudian di sini ada sama ukuran ayakannya itu yang paling besar di atas, yang sedang di tengah, kemudian yang halus ini akan masuk ke eh, bagian yang paling halus. Nah, ini yang kasar tadi akan keluar di bagian outlet yang kasar, yang sedang akan masuk ke outlet yang sedang. Sementara itu digunakan alat shaking untuk menggetarkan atau mengayak partikel yang dimasukkan ke sieving test. Jadi sieve test ini didesain berdasarkan ukuran aperture. Aperture itu apa sebenarnya? Aperture itu adalah ukuran lubang dari masing-masing pengayakan tadi. Kemudian apa bahan yang dipakai dalam ayakan ini? Jadi biasanya dipakai itu woven wire ya, anyaman kawat. Ya, jadi anyamannya itu bisa berupa anyaman 1 per 1 seperti ini atau anyaman double seperti ini. Nah, ini juga ada kelebihannya masing-masing. Kalau kita lihat di sini anyaman yang tunggal seperti ini kan ukuran lubangnya itu sebenarnya tidak sama persis seperti ini. Dan juga dia menghadapnya tegak, bukan tegak lurus ke atas gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya ini lubang ya, kalau ini bagian atasnya, ini dia kan mengarahnya ke situ, lubangnya. Sementara yang double seperti ini lebih baik biasanya dipakai karena dia memiliki lubang apa aperturnya itu dia menghadap langsung ke atas. Ya, jadi mesh tadi adalah ukuran jumlah lubang apertur ya, dalam 1 inci kuadrat. Jadi misalnya dalam 1 inci kuadrat, ini dalam 1 inci kuadrat. Ini ada berapa lubang? Nah, itulah berapa meshnya. Misal dalam 1 inci kuadrat di sini ada misalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 35 lubang misalnya dalam 1 inci. Misalnya ini 1 inci kalikan 1 inci. Artinya ayakan ini memiliki ukuran 35 mesh karena ada 35 lubang dalam 1 inci kuadrat. Ya. Ukuran mesh itu sudah ada standarnya, jadi eh, kalau kita ingin jabarkan atau konversi dari mesh ke aperture, jadi ukuran lubang, ukuran meshnya, nomor meshnya 3 itu ukuran aperturnya 5.600 mikron. Mikrometer nih mikron. Mu M itu adalah mikron. Ya, jadi semakin besar nomor meshnya, maka semakin kecil ukuran lubangnya. Karena nomor mesh yang semakin besar ini kan menunjukkan semakin banyak lubang dalam 1 inci kuadrat. Misalnya ini 400, berarti ada 400 lubang ayakan dalam ukuran hanya 1 inci kuadrat. Maka dari itu ukuran lubangnya itu semakin kecil. Misalnya ini 38 mikron. Ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi atau menginterpretasi hasil dari sieving test ini? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama mencari fraksi massa dari masing-masing sieve yang tertahan ya. Jadi berapa massanya masing-masing yang tertahan pada masing-masing ayakan. Kemudian mengetahui ukuran aperturnya, ukuran lubang ayakannya. Kemudian mencari nilai persen kumulatifnya. Jadi ini adalah salah satu contoh data eh,
hasil pengayakan. Misalnya pada rentang ukuran, ya rentang ukuran itu maksudnya plus 250 ini maksudnya yang tertahan di eh, ukuran 250 mikron, yang lubang aperturnya itu 250 mikron, itu ada sekitar beratnya misalnya 0,02 gram. Plus 250 minus 250 plus 180 itu maksudnya rentang ukurannya yang materialnya yang lolos dari ayakan 250 tapi tertahan pada 180. Itu merupakan rentang ukuran. Jadi jarang sekali kita kalau dalam analisis distribusi partikel itu menyatakan ukuran partikel itu langsung ukuran asli. Jadi yang berada pada rentang ukuran sip atasnya dan sip tertahan. Begitu terus sampai bawah, dan yang paling bawah ini adalah yang lolos misalnya 45 mikron. Nah, kan kita tidak tahu yang lolos 45 mikron ini misalnya 40 mikron kah ukuran partikelnya atau 1 mikron kah. Nah, itu kan semuanya lolos 45 mikron. Nah, ini kita bisa mengetahui berat dari masing-masing yang tertahan pada masing-masing shift ini. Misalnya 250 min 250 plus 180 itu yang tertahan adalah 1,32. Di bawahnya lagi 4,23 sehingga yang paling bawah. Nah, fraksi massa atau persen beratnya itu bisa kita cari tahu ini 0,1 ini dari mana Pak dapatnya? Adalah eh, massa yang tertahan pada sip tersebut dibagi dengan massa totalnya. Jadi ini 0,1%, yang tertahan di sini ternyata 2,9% berat ya. Yang paling banyak misalnya di sini 29,4%. Kemudian kita juga bisa menjabarkan ukuran dari masing-masing shift ini menggunakan ukuran aperturnya. Jadi menggunakan ukuran lubang pada shift yang tertahan. Misalnya plus 250 ya ukuran aperturnya 250. Min 250 plus 180 ya ukuran aperturnya 180. Nah, kita juga bisa mengetahui persen kumulatifnya. Persen kumulatif ini adalah persen penambahan dari setiap eh, material yang tertahan ya, ditambah dengan yang tertahan bawahnya, itulah kumulatif. Misalnya kumulatif tertahan atau kumulatif oversize di sini. Yang tertahan pada 250 ini kan dia hanya 0,1% sesuai dengan yang ini. Nah, kemudian di bawahnya kumulatifnya pada minus 250 plus 180, kumulatifnya itu adalah 0,1 yang tertahan di shift atasnya ditambah dengan yang tertahan pada shift tersebut. Jadi 0,1 tambah 2,9 sehingga di sini nilainya jadi 3. Nah, di bawahnya lagi misalnya yang tertahan pada shift tersebut adalah 9,5. Nah, tapi karena ini persen kumulatif, maka 9,5 ini harus ditambah lagi juga dengan sip yang massa persen massa yang tertahan pada sip di atasnya. Sehingga dia 9,5 tambah 2,9 tambah 0,1 menjadi 12,5. Begitu sampai seterusnya sampai bawah. Nah, bagaimana dengan yang satunya kumulatif undersize? Nah, ini hanya kebalikan saja. Atau kita bisa mencari kumulatif undersize ini dengan cara eh, 100 dikurangi dengan oversize. Jadi 100 kurangi 0,1 itu kan hasilnya 9,9. 100 kurangi 3, 97. Begitu begitu seharusnya. Jadi mirroring. Dia adalah kebalikan dari kumulatif oversize. Ya. Jadi tadi untuk mencari mass itu kita sudah tahu, D atau ukuran aperture itu kita sudah tahu. Kemudian untuk mencari fraksi massa tertahan, itu juga kita sudah tahu, ini fraksi kumulatif ini tadi ya. Kemudian fraksi massa lolos itu 100 dikurangi fraksi dalam persen atau 1 dikurangi dalam eh, fraksi massa tertahan.
Nah, misalnya ini contoh lagi untuk mengetahui rentang ukuran misalnya. Ini kan mesh-nya ya, mesh-nya plus 3 itu ternyata kalau kita konversi ke milimeter tuh 0,68. Kemudian kalau yang lolos 3 kemudian tertahan di mesh keempat, tuh kita harus cari tahu dulu ukuran di 3 itu kan ukuran aperturnya 6,68. Di 4 itu 4,699. Nah, rentang ukurannya itu apa? Adalah ukuran sip yang memiliki apertur di atasnya dikurangi ukuran apertur pada saat itu. Nah, ukuran rata-rata yaitu tinggal delta D ini bagi dengan 2. Fraksi massa ini sudah kita tahu ya. Jadi massa yang tertahan pada sip tersebut dibagi dengan massa total. Frekuensi, nah frekuensi ini adalah XI dibagi dengan delta D. XI itu adalah fraksi massa, berarti ya fraksi massa dibagi dengan delta D-nya ini. Ya, maka kita dapatkan frekuensi. Ya, misal kita memiliki data ukuran partikel dalam mesh, mikron, kemudian ukuran rata-rata dari eh, aperturnya dalam mikron, dan material yang tertahan itu masanya pada setiap shift. Totalnya 1318 kilogram, 1318 kilogram. Nah, kita disuruh cari fraksi massa setiap shift dan kumulatif lolosnya. Ya, kalau fraksi massa kan gampang ya. Ini massa yang tertahan pada sini dibagi dengan total. Tertahan di sini bagi dengan total. Ya. Oleh karena itu, fraksi massanya adalah seperti ini. Jadi, nol sudah jelas ya. Kalau dia tertahannya nol atau lolos pada shift tersebut, berarti tidak ada yang tertahan. Kemudian, yang di sini, ini kan 123 kilogram, berarti dibagi dengan 1318. Dapatkanlah 9,3% fraksi massa yang tertahan pada shift tersebut. Begitu juga untuk mencari yang di bawah-bawah nih. Kemudian kumulatif undersize itu bagaimana? Ya kalau kita tidak tahu cara langsung mengetahui kumulatif undersize, ya kita harus cari kumulatif oversize-nya sama seperti tadi. Kumulatif oversize adalah massa yang tertahan di sini. Kemudian untuk mencari misalnya kumulatif oversize di sini adalah massa yang tertahan di sini ditambah dengan yang di sini. Ya, jadi eh, kalau kumulatif oversize-nya di sini 0, maka kumulatif undersize-nya adalah 100 karena untuk mencari kumulatif undersize tadi adalah 100 dikurangi kumulatif oversize. Begitu seterusnya sampai 0. Ya, ini adalah fraksi massa dari setiap ukuran partikelnya. Kalau kita lihat ini membentuk satu puncak ya. Nah, ini puncak ini nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Pada ukuran partikel sekian, fraksi massanya berapa? Ukuran partikel 0,074 mikron, ukurannya berapa? Begitu seterusnya. Kemudian ini kalau dalam bentuk logaritmik dan apa kurva garis ya, ya hampir sama, hanya di sini saya ingin menunjukkan apa namanya puncaknya itu sebenarnya ada di mana. Kemudian kita bisa mengetahui kumulatif undersize dari data ini ya. Kita plot dengan ukuran partikel, ya, ukuran rata-rata di sini pada skala logaritmik. Nah, pada apa namanya kumulatif undersize ini kita bisa mengetahui ada variabel lain, yaitu yang biasa kita namakan D50 atau D80. Jadi D50 yang warna merah ini adalah ukuran partikel yang mana 50% partikelnya lolos pada ukuran tersebut. Nah, misalnya di sini 0,01 sekian ya. Itu nilai D50-nya 0,01 sekian. Jadi maksudnya 50% partikelnya itu memiliki ukuran 0,1 sekian mikron. Kalau D80 berarti ya 80% partikelnya dari berat massanya itu
memiliki ukuran partikel 0,2 misalnya di sini, ya, 0,2. Ya. Jadi D50 ataupun D80 ini biasanya digunakan untuk men-setting atau mengatur seberapa besar keberhasilan proses grinding. Jadi kalau proses grindingnya bagus, biasanya nilai D50-nya ini bergeser ke sebelah kiri. Jadi 50% partikelnya itu memiliki ukuran yang sangat kecil, atau 80% partikelnya itu memiliki ukuran yang sangat kecil. Ya. Ya. Dari distribusi frekuensi yang di atas tadi, kita bisa mengetahui satu hal. Ya. Kalau kita lihat di sini ada dua grafik, yang biru dan juga yang kuning. Apa maksudnya itu? Yang biru ini berarti ukuran partikelnya itu eh, lebih homogen dibandingkan dengan yang kuning. Maksudnya homogen adalah partikelnya itu memiliki rentang ukuran massa yang sama, yang hampir sama. Kalau dia tidak homogen kan dia rata pada rentang ukuran berapapun. Ya. Nah, frekuensi juga bisa digunakan biasanya menggunakan plot histogram atau bar seperti ini. Sama saja untuk mengetahui seberapa homogen atau seberapa heterogen dari ukuran partikel. Ya, jadi ada beberapa contoh puncak yang kita ketahui untuk menginterpretasikan frekuensi. Yang pertama adalah eh, mode seperti ini. Ya. Mode seperti ini ya ini berarti ya dia terdispersi. Partikelnya itu masih ya heterogen karena puncaknya ini tidak runcing, ya, seperti yang warna biru ini. Itu artinya ukuran partikelnya itu beragam. Ya. Kemudian kalau dia sangat runcing seperti ini artinya ukuran partikelnya itu sangat homogen. Ya, homogen pada ukuran partikel misalnya di sini 0,1 mikron. Ya. Kemudian apa yang terjadi jika ada dua puncak seperti ini atau biasa kita sebut dengan bimode? Ya. Bimode itu berarti ukuran partikelnya itu memiliki dua ukuran yang homogen. Ya. Yang pertama dia homogen pada ukuran partikel pada saat titik ini, misalnya 0,1. Yang kedua ternyata dia homogen pada partikel yang memiliki ukuran partikel 0,5. Ya. Kemudian dari grafik kumulatif undersize yang kita bahas tadi, kita bisa mengetahui bagaimana proses grading itu bisa mempengaruhi ukuran partikel. Jadi kalau grafiknya tadi itu bergeser ke kanan, itu artinya ada pembesaran ukuran partikel. Sebaliknya, jika grafiknya ini tadi bergeser ke kiri menuju yang warna merah ini, maka berarti adanya proses reduksi dari partikel. Ya. Nah, kalau kita lihat semakin ke kiri ini kan nilai D50, nilai D80-nya itu semakin kecil dibandingkan dengan yang biru dan yang hijau. Ya. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui ukuran partikel itu menggunakan instrumen. Salah satu instrumennya yang bisa kita gunakan adalah mikroskop, ya. Kemudian laser diffraction. Untuk yang pertama, mikroskop ini kita eh, bisa gunakan dia untuk mengukur ukuran partikel absolut. Ya. Jadi kita bisa mengetahui seberapa panjang, seberapa lebar dari satu partikel, ya. Dan mikroskop ini tidak bisa kita gunakan untuk vaksinasi seperti SIP test tadi. Ya. Biasanya disajikan dalam bentuk gambar dua dimensi. Nah, dari gambar ini biasanya bisa kita estimasikan seperti ini. Jadi ini adalah gambar dari eh, analisis ukuran partikel menggunakan mikroskop. Ya. Kita ingin mengetahui ukuran
kuarsa di sini kuarsa. Kita bisa mengetahui ukuran panjang dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, karena di sini kita diberikan skala yaitu 60 mikron. Ya. Ya. Maka dengan mengetahui eh, atau mencari satu-satu ukuran partikel yang terdapat pada gambar dua dimensi ini, kita bisa memplotkan kumulatif persennya dan juga terhadap ukuran partikel. Sehingga kita dapatkan nanti grafik yang sama dengan shift test yang tadi. Ya. Ini mungkin bisa digunakan untuk latihan di kelas ya. Coba dicari eh, frekuensi ya dan juga kumulatif undersize, kumulatif oversize dari data shift test berikut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga mudah untuk dipahami. Silakan dibuka untuk diskusi nanti di kelas. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.